salam sejahtera saya ucapkan untuk kalian semua. Kami haturkan terima kasih yang mulia. Berani menentang perintahku dan tidak menganggap diriku sebagai Tuhan, maka akan dihukum mati. Kenapa? Bawa dia ke penjara. Siap dan tidak raga, akan segera hamba laksanakan. Tolong, lemparkan bayinya ke dalam kobaran api. Para pemain bersyukur diperankan oleh Siti Nurrahman. Fir'aun diperankan oleh Tiano Andrea Fauzi. Umar diperankan oleh Muhammad Arjumansyah. Menteri Keamanan diperankan oleh Abu Bakar. Menteri Kesehatan diperankan oleh Ansyaka Syafwan. Menteri Ilmu diperankan oleh Hijra Muhibbatullah. Dalang-dalang diperankan oleh Zahir Ratu Muslimat. Pengawal 1 diperankan oleh Muhammad Lutfi Syawki. Pengawal 2 diperankan oleh Muhammad Munir Aitar Anwar. Anak bersyukur diperankan oleh Aisyah Zakia Misbah. Narator dibacakan oleh Lukis Raya Azhara. Membuat tepuk tangan yang meriah. Di suatu negeri Mesir kuno yang dikuasai Fir'aun yang terkenal sangat kejam dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Terdapatlah sebuah keluarga yang sederhana dan memeluk agama Islam. Mereka hidup di salah satu tempat yang jauh dari keramaian Islam. Setiap hari waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sang suami berjualan di pasar, sedangkan si Kinas itu bekerja kepada Fir'aun sebagai pengasuh anaknya. Apakah anak-anak sudah bangun? Belum, Pak. Anak-anak sudah bangun. Sepertinya kelelahan seharian dan ini menanam benih di ladang. Emangnya kita sudah punya pupuknya untuk tanaman kita yang di ladang? Itu sebabnya, Pak. Ibu mau menceritakan tentang persediaan makanan di dapur dan kehidupan ekonomi kita. Iya, Bu. Bapak mengerti. Insya Allah, kalau sudah ada rezeki, kita beli pupuknya ya. Sekarang, bangunkan anak-anak. Sebentar lagi sholat subuh. Baiklah, bangun. Ayo bangun. Kita sholat subuh dulu, nak. Ayo, yang benar saatnya kita mulai sholat berjamaahnya. Setelah itu, Masito berangkat pergi kerja di istana Raja Fir'aun. Sementara itu, di suatu tempat istana kerajaan yang megah dan mewah, Raja Fir'aun sedang melakukan rapat dengan para menteri untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kerajaannya.
Wahai para menteriku, salam sejahtera saya ucapkan untuk kalian semua. Kami haturkan terima kasih yang mulia. Hari ini kita akan mengadakan rapat paripurna untuk mengetahui sejauh mana kondisi kerajaan, dimulai dari Menteri Keamanan. Silahkan. Izinkan hamba melaporkan sesuatu yang mulia. Kondisi pertahanan kita baik-baik saja, malahan banyak kemajuan yang didapat akhir-akhir ini. Bagus. Itu baru namanya menteriku. Terima kasih, Baginda Raja. Adalah kalau begitu dipersilakan kepada Menteri Kesehatan untuk menyampaikan laporannya. Wahai mulia Baginda Raja, sudah saya pastikan semua rakyat hidup makmur, tetap sejahtera dan damai. Good. It's very tidak jauh dari ruang istana kerajaan, nampak dari kejauhan kamar yang begitu indah yang diisi oleh putri Raja Fir'aun yang bernama Leni dengan wajah yang begitu mulia. Hari ini kulitku yang halus jadi tampak kering dan kusam. Dayang-dayang, ada apa Tuan Putri? Kemari cepat, tolong kipasin saya. Rasanya saya nggak tahan sama cuaca hari ini. Baik Tuan Putri. Bagaimana kalian ini? Kalau kerja yang benar dong, bisanya cuma ngabisin makanan di sini saja. Aduh, Bibi, di sini. Ya, sebentar. Apakah Tuan Putri panggil saya? Ini lagi, emangnya kamu tuli apa dipanggil dari tadi? Maaf Tuan Putri, saya baru beres bersih-bersih di dapur. Apakah ada yang dapat saya bantu? Nanya lagi, cepat rapikan rambut saya. Kalau tidak, rambut saya yang indah ini akan kusut dan rontok. Nih, ambil sisirnya. Sebentar Tuan Putri, alangkah baiknya Tuan Putri menghadap ke sana agar Bibi gampang merapikannya. Au, sakit. Bibi, pelan-pelan dong, sakit tahu. Maaf, tidak sengaja Tuan Putri. Dan tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Masito terjatuh ke lantai sambil mengucap kalimat istighfar, dan betapa terkejutnya orang yang berada di kamar, terutama Putri Leni. Astagfirullahaladzim. Apa yang Bibi ucapkan tadi? Tidak Tuan Putri, Bibi tidak mengucapkan apa-apa. Bohong, Bibi berbohong. Tadi aku dengar Bibi mengucapkan yang tidak ada dalam agama kami. Bibi cuma mengucapkan kalimat istighfar, tidak lebih dari itu. Sebaiknya saya laporkan kejadian ini pada ayah. Jangan Tuan Putri, kasihanilah Bibi. Bibi mohon. Ayah. Ada apa putriku? Begini ayah, tadi waktu disiplin mengisi rambutku, tiba-tiba sisirnya terjatuh sambil mengucapkan kalimat istighfar. Bisiti, cepat kemari. Apa benar yang diucapkan Putri Leni tadi? Betul Tuan Raja, Anda tidak sengaja mengucapkan hal itu. Kurang ajar. Jadi selama ini kau menipuku. Diam-diam kau memeluk agama Islam dan tidak menganggap diriku sebagai Tuhan. Untuk itu, kamu harus dihukum. Ampun Tuan, jangan hukum saya. Berilah hamba kesempatan. Tidak ada maaf bagimu karena kau telah berani mempermainkanku. Dan balasan atas perbuatan dirimu harus dihukum mati. Hukum saja ya. Orang seperti ini tak patut dikasihani. Dan siapa yang berani menentang perintahku dan tidak menganggap diriku sebagai Tuhan, maka akan dihukum mati. Bawa dia ke penjara. Siap Baginda Raja, akan segera hamba laksanakan.
mendengar peristiwa yang dilakukan Siti Masiko, Raja Firaun sangat marah, sehingga ia diseret ke sel penjara untuk dibawa ke tempat sidang dan dijatuhi hukuman mati. Salam sejahtera para rakyat dan pengikutku yang senantiasa tunduk patuh serta memujaku sebagai Tuhan. Hari ini kita akan menghukum seseorang yang telah berani merusak agama nenek moyang kita. Turun, cepat bawa Masiko kemari. Saudara hamba laksanakan. Saya hanya memberi dua pilihan. Apabila kau mau bersujud menyembah padaku, akan dibebaskan. Dan sebaliknya, jika kau menolaknya, maka kau akan dihukum mati. Daripada saya bersujud kepada manusia berhati iblis dan jahat seperti kau, lebih baik saya mati. Oh, ternyata kau berani berkata itu padaku. Dasar orang tak tahu diri. Sudah untung kau bisa makan dariku. Wow, seret keluarganya kemari. Ayah, anakku, kenapa kalian bisa berada di sini? Ketika aku sedang beristirahat di rumah sesudah pulang dari ladang, tiba-tiba pengawal kerajaan menangkap kami. Maafkan ibu ya, ini semua kesalahan ibu. Seharusnya tidak terjadi seperti ini. Sudahlah, jangan bersedih. Kita serahkan semua ini kepada Allah. Bagus, kalau kalian sudah kumpul, akan kulihat sejauh mana keimanan kalian kepada Tuhan kalian yang kau sebut Allah. Tolong, lemparkan bayinya ke dalam kobaran api. Jangan ambil bayiku. Lebih baik aku saja yang mati. Bagaimana? Apakah kalian mau menyembah dan mengakui diriku sebagai Tuhan? Tidak, sampai kapanpun kami tidak akan menyembah kepada orang seperti kau. Oh, lemparkan mereka semua ke dalam api, supaya rakyat siapa yang berani menentangku, maka nasibnya akan seperti ini. Silahkan kalau kalian membunuh kami. Saya hanya takut kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah, ibu. Allahu Akbar. Akhirnya Siti Masiko beserta keluarganya dilempar ke dalam bejana yang berisi air mendidih oleh Raja Firaun. Namun sebelum api menyentuh jasadnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan pada malaikat Jibril untuk mengambil rohnya dan ditempatkan di surga, sehingga yang terbakar hanya jasadnya saja. Terima kasih telah menyaksikan drama Ketajaman Siti Masiko. Semoga menjadi pelajaran baik dalam hidup dengan akidah Islam serta